dengan NIM 2290314951195. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 LPTK Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMPS Tozu Pazodanga, Kabupaten Nagekeo. Berikut uji kinerja yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Sekarang anak-anak coba perhatikan sekitar kalian. Di bawah kolong meja atau kolong kursi mungkin ada sampah yang berserakan, silahkan pungut. Ya, silahkan. Dan buang di tempat sampah. Ayo agak cepat. Sudah bersih semua? Sudah, Bu. Sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Ya. Salut untuk kita semua. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Siap, salut. Ya, silahkan duduk. Terima kasih, Bu. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Alif Rahman Dede, ada Bu. Maria Krista Tisa, ada Bu. Yusuf Putra Embuasa, ada Bu. Ya, berarti hadir semua. Ya, Bu. Kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesehatan yang kita terima sehingga kita semua bisa kembali berkumpul di ruangan ini untuk belajar. Nah, anak-anak, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan materi yang baru, Ibu akan memberikan kalian beberapa soal. Ibu bagi soal dulu ya.
tentang materi yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Siapa yang masih ingat? Iya, Mutia. Kita belajar tentang apa? Iya, kita belajar tentang tuas. Iya, Roman? Ada 3 jenis kuas. Kuas jenis pertama, kuas jenis kedua, dan kuas jenis ketiga. Iya, tuas dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Nah, Dio mau? Iya. Tuas jenis pertama titik tumpu berada di antara beban dan kuasa, contohnya gunting. Iya. Tuas jenis kedua beban berada di antara titik tumpu dan kuasa, misalnya gerobak beroda 1. Tuas jenis ketiga kuasa berada di antara beban dan titik tumpu, misalnya orang yang sementara skop tanah. Iya, tepuk tangan buat Dio. Tuas jenis pertama itu titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Contohnya tadi apa yang dibilang? Gunting. Kalau tuas jenis kedua, apa yang di tengah? Beban. Beban berada di antara kuasa dan titik tumpu. Nah, kalau tuas jenis ketiga, kuasa berada di antara beban dan titik tumpu. Contohnya orang sementara apa tadi? Bisa paham ini? Masih ingat tuh materi yang lalu? Masih. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang pesawat sederhana jenis bidang miring. Kita akan membahas tentang pesawat sederhana jenis bidang miring. Pernah lihat jalan yang berbelok-belok atau berliku-liku? Pernah. Pernah lihat? Pernah. Pernah lihat di mana? Iya, Di pegunungan. Iya, biasanya ada di daerah pegunungan. Iya, Putri? Di jalan yang mendaki. Iya, Putri bilang di jalan yang mendaki. Benar tidak itu? Benar. Kenapa di daerah pegunungan atau kalian bilang tadi di jalan yang mendaki itu jalan yang berbelok-belok atau berliku-liku? Iya, Rafli? Agar mempermudah kendara untuk sampai di tempat tujuan dengan selamat. Iya, agar mempermudah kendaraan sampai di tempat tujuan dengan selamat. Bisa paham ini? Bisa. Bisa? Bisa. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar lebih dalam tentang pesawat sederhana jenis bidang miring, Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, perhatikan ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, agar kalian mampu menjelaskan pengertian bidang miring dengan benar. Yang kedua, agar kalian mampu menjelaskan manfaat prinsip bidang miring dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, agar kalian mampu menganalisis keuntungan mekanik pada bidang miring dengan tepat. Yang keempat, agar kalian mampu menyajikan hasil percobaan pesawat sederhana jenis bidang miring dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Nah, anak-anak, mengapa kita harus belajar tentang bidang miring? Apa manfaatnya? Siapa yang bisa jawab? Apa manfaatnya jika kita belajar bidang miring? Untuk apa kita belajar bidang miring? Ayo, siapa? Ya, Yusuf? Agar mempermudah suatu pekerjaan. Iya, tepuk tangan buat Yusuf. Yusuf bilang agar belajar bidang miring itu manfaatnya supaya kita tahu bahwa bidang miring itu dapat mempermudah manusia dalam melakukan pekerjaan atau usaha atau aktivitas. Siapa lagi yang kedua? Supaya apa? Kita belajar bidang miring. Supaya kita tahu bahwa bidang miring dengan bidang miring, gaya yang kita berikan dalam melakukan kerja atau usaha itu lebih kecil. Dan yang ketiga, supaya apa? Gagasan dan wawasan kita juga semakin luas. Bisa paham ini? Bisa. Bisa? Bisa. Nah, anak-anak, perhatian di sini, nah, anak-anak. Sebentar, kalian, ibu di sini ada 2 masalah. Masalah itu harus kalian pecahkan. Masalah itu harus kalian pecahkan. Tidak usah takut atau tegang, karena kalian akan memecahkan masalah itu bersama-sama dengan teman kelompok kalian. Bisa paham ini? Bisa.
Dan Ibu akan membagikan kalian bahan ajar, LKPD, dan alat bahan untuk praktikum. Di dalam LKPD itu sudah ada langkah-langkah untuk kalian praktikum. Jadi kalian baca baik-baik LKPD-nya sebelum melakukan praktikum. Setelah itu di bagian bawah dari LKPD itu ada soal-soal yang harus kalian selesaikan untuk menjawab permasalahan yang Ibu kasih nanti. Bisa paham ini? Bisa. Dan di akhir dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan tes lagi untuk kalian, supaya Ibu bisa tahu sampai di mana pemahaman kalian tentang materi yang kita pelajari hari ini. Bisa paham ini? Bisa, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Kalau sudah bisa, sekarang perhatikan ke depan. Ibu akan menampilkan masalah. Ya, masalah yang pertama. Masalah yang pertama itu menaiki bangunan bertingkat. Perhatian ke depan. Lihat baik-baik. Cara satu, dia naik ke bangunan yang bertingkat dengan menggunakan tangga secara vertikal. Cara yang kedua, naik ke bangunan bertingkat menggunakan tangga yang hampirnya horizontal itu. Nah sekarang, menurut kalian, cara mana yang paling aman dan mudah untuk menaiki gedung bertingkat? Yang kedua. Ya, kalian menulis pertanyaan yang Ibu sampaikan ini sebentar dijawab dan isi di dalam LKPD. Menurut kalian, cara yang mana yang paling aman dan mudah untuk menaiki gedung bertingkat? Setelah itu, mengapa kau pilih cara itu? Sudah? Permasalahan yang kedua. Perhatikan permasalahan yang kedua. Pada saat Andi berkunjung ke kota, ia melihat orang menaikkan drum ke dalam truk dengan cara yang berbeda. Cara pertama, orang menaikkan drum ke dalam mobil truk tanpa alat bantu. Dan cara yang kedua, orang menaikkan drum ke dalam mobil truk dengan bantuan alat. Nah, seperti pada gambar ini. Sudah lihat? Sudah lihat gambarnya? Nah, alat apakah yang kalian perhatikan? Tulis pertanyaannya untuk dijawab sebentar dalam LKPD. Alat apakah yang kalian perhatikan? Yang berikut, mengapa mereka menggunakan papan panjang yang dimiringkan untuk menaikkan drum ke atas truk? Mengapa mereka menggunakan papan panjang yang dimiringkan untuk menaikkan drum ke atas truk? Mungkinkah mereka terbantu dengan alat tersebut? Mungkinkah mereka terbantu dengan alat tersebut? Pernahkah kalian menggunakan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari? Pernahkah kalian menggunakan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari? Sudah tulis? Ya. Kalau sudah tulis, sekarang Ibu akan bagi kalian
menjadi beberapa kelompok ya. Setelah itu kalian bisa menentukan ketua kelompok. Ya, kelompok satu terdiri dari April, Putri, Juan, Farel, dan Ayu. Kelompok 2, Gio, Yusuf, Mutia, Julia, dan Moa. Kelompok 3, Roman, Beatrix, Dila, Yolan, dan Radit. Kelompok 4, Erlin, Rafli, Aril, Karin, dan Olivia. Nah, sekarang duduk per kelompok yang sudah Ibu bagikan tadi. Ayo, agak cepat supaya memperkuat pemahaman kalian tentang permasalahan tadi. Ibu akan tayangkan sebuah video tentang bidang miring. Selamat menyaksikan. Susah atau mudah itu dia, Mbak? Ya, sudah? Sudah? Nah, sekarang Bu minta yang ketua kelompok untuk maju ke depan, mengambil alat bahan untuk praktikum, bahan ajar, dan LKP. Oke, sudah dapat semua? Ya, bacalah petunjuk yang ada dalam LKPD. Baca petunjuk yang ada di dalam LKPD supaya jangan bingung.
Ya, terus gantung, angkat ke atas. Berapa? 1,5. Iya, ini sudah berat bendanya 1,5. Nah, miring kok? Ganti yang berapa senti? 30. 30 atau 20? 20 ya. Di atas susu. Ini nol ada ini. Kenapa ukurnya dari atas? Ini dari situ, dari bawah. 39,5% ada di sini. Kamu terbalik tadi, kan? Angkat itu naik. Dengan balok papan yang panjang sebagai bidang miring. Agar lebih mudah dinaikkan oleh Teman-teman, berdasarkan percobaan maka didapatkan data seperti yang ada di depan ini. Berat beban yang pertama 1,5 Newton, gaya 0,9, panjang 50 dan tinggi 30. Yang kedua, berat beban 1,5 Newton, gaya 0,6 Newton, panjang 50 cm dan tinggi 20 cm. Yang ketiga, berat beban 1,5 Newton, gaya 0,3 Newton, panjang 50 cm dan tinggi. maka keuntungan mekanisnya sama dengan S per H sama dengan 50 per 30 sama dengan 1,67. Yang kedua, keuntungan mekaniknya S per H sama dengan 50 per 20 sama dengan 2,5. Yang ketiga, 50 per 10 sama dengan 5. Ya, tepuk tangan buat kelompok. Ada yang mau kasih tanggapan? Ada? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, Yusuf dan Dio silahkan duduk kembali. Ya, kelompok mana lagi yang mau presentasi? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami ingin mempresentasikan
mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya ingin membaca pertanyaan dan teman saya ingin mengerjakannya. Nara ingin menurunkan sebuah karung beras dari atas truk. Ia mengambil sebuah papan kayu dengan panjang 5 meter. Kemudian 6 meter. Kemudian ia sandarkan ke truk yang tingginya 1,5. Hitunglah keuntungan mekanis bidang miring tersebut. Diketahui S atau panjang sama dengan 6 cm dan H tinggi sama dengan 1,5 cm. F sama dengan 300 Newton. Ditanya W. Jawab. F kali S bagi W sama dengan 1200 Newton. Teman-teman, saya akan menentukan keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik sama dengan S per H. S6 hanya 1,5. Jadi 6 bagi 1,5 sama dengan 4. Jadi keuntungan mekaniknya tuh 4. Cara yang kedua, keuntungan mekanik sama dengan W per F. Sama dengan W 1200 dan F adalah 300. 1200 dibagi 300 sama dengan 4. Jadi keuntungan mekaniknya 4. Oke, nah sekarang perhatian di depan itu. Rain ingin memindahkan sebuah beban yang masanya 5 kg ke dalam mobil. Agar lebih mudah, ia mengambil sebuah papan dengan panjang 5 meter. Kemudian ia sandarkan di atas bak mobil dengan ketinggian 100 cm dari atas tanah. Hitunglah berapa gaya yang dikerjakan Rain untuk memindahkan beban tersebut. Berapakah keuntungan mekanis bidang miring tersebut jika nilai G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat? Nah, sekarang perhatian ke sini ya, kita kerja sama-sama. Tadi Rain ingin memindahkan sebuah beban yang masanya berapa? Tulis di sini dulu apa pennya? Penyelesaian. Ya, penyelesaian. Perhatian ke sini. Diketahui memindahkan sebuah beban yang masanya 5 kg. Berarti apa itu? R toh? Ya. R sama dengan berapa kilogram? 5 kg. Selanjutnya, agar lebih mudah dia mengambil papan yang panjangnya berapa meter di situ? 5 meter. Berarti S toh? Ya. S sama dengan 5 meter.
Jadi keuntungan mekaniknya adalah 5. Sampai sini bisa? Bisa. Bisa toh? Bisa. Nah, anak-anak, ada beberapa alat dalam rumah tangga yang menggunakan prinsip bidang miring. Apa-apa saja? Pisau. Pisau. Apa lagi? Yang bidang miring. Pisau selain pisau apa? Paku. Iya toh, skrup. Iya toh? Nah, itu merupakan contoh pemanfaatan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari atau jalan yang berbelok-belok. Jalan yang berbelok-belok, tangga. Itu merupakan contoh pemanfaatan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang siapa di antara kalian yang mau membuat kesimpulan atas materi yang baru kita pelajari hari ini? Siapa? Putri? Iya, Putri. Ayo, coba tepuk tangan buat Putri. Iya. Selamat pagi kepada teman-teman. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan membuat sebuah kesimpulan. Beberapa aplikasi penggunaan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Digunakan untuk memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi. 2. Membuat tangga untuk memanjat, tangga yang diberkelok atau dengan kemiringan yang tinggi. Yang 3. Alat sehari-hari seperti paku, skrup, pisau, kapak, dan sebagainya. Semakin tinggi ketinggian bidang miring, semakin kecil keuntungan mekanisnya, artinya gaya yang dikerjakan semakin besar. Keuntungan mekanik pada bidang miring adalah didapat dari jarak dibagi ketinggian atau beban dibagi gaya. Sekian dan terima kasih. Sekarang kerjakan soal ini sehingga ibu bisa mengetahui kemampuan kalian, pemahaman kalian tentang materi yang baru kita pelajari. Ya sudah, minta bantuan Yusuf dengan Arif kumpul ya. Ya, teman-teman. Nah, anak-anak, siapa yang mau memberikan komentar refleksi tentang pembelajaran yang baru kita lakukan ini? Siapa? Oke, Beatrix. Kami sangat senang bisa belajar sendiri dengan melakukan percobaan. Maka itu kami bisa lebih cepat untuk mengerti. Hari ini kalian sudah bisa menyelesaikan permasalahan, sudah bisa mempresentasikan hasil diskusi, dan juga sudah bisa menjawab soal post-test yang Ibu berikan. Anak-anak, hari ini Ibu rasa pelajaran kita sudah cukup sampai di sini. Pesan Ibu untuk pelajaran selanjutnya tentang pesawat sederhana, kalian Ibu minta untuk membaca, mencari informasi baik di buku maupun di Google. Pesan Ibu, teruslah belajar. Sekolah itu bukan hanya di sekolah saja. Rumah bisa menjadi sekolah. Dan siapa saja bisa menjadi guru untuk dirinya sendiri. Selamat siang. Terima kasih untuk hari ini, dan sebelum Ibu keluar kita Berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan